Pertumbuhan kredit di Jawa Barat yang masih tertinggal dari nasional, momen libur Natal dan Tahun Baru diharapkan bisa mendorong konsumsi dan aktivitas ekonomi, khususnya di sektor wisata dan perhotelan. Libur akhir tahun menjadi momen yang ditunggu pelaku usaha. Aktivitas di sektor wisata, perhotelan, transportasi hingga kuliner diperkirakan akan meningkat. Peningkatan mobilitas masyarakat ini diharapkan berdampak pada naiknya permintaan kredit. Hingga Oktober 2025 pertumbuhan kredit di Jawa Barat baru mencapai 4%. Masih di bawah nasional yang sudah berada di level 7 hingga 8%. Kepala OJK Jawa Barat Darwisman menyampaikan bahwa pihaknya terus mendorong percepatan penyaluran kredit. Targetnya dalam 2 bulan terakhir tahun ini, laju pertumbuhan kredit Jabar dapat kembali menyalip nasional. Ia menilai sejumlah indikator seperti daya beli dan persepsi ekonomi mulai membaik. Kita semua menyadari bahwa pertumbuhan kredit di Jawa Barat ini akan menjadi faktor yang penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat ya. Kita akan ingin tetap berada di atas nasional. Sehingga ini masih ada 2 bulan ini kami akan terus dorong ya. Kalau melihat tadi beberapa indeks daya beli, indeks persepsi masyarakat ya, indeks kemampuan ekonomi masyarakat mulai tumbuh ya, mudah-mudahan nanti dapat diiringi dengan peningkatan ya. Dengan mulainya pemulihan mobilitas dan konsumsi menjelang akhir tahun, kinerja kredit Jawa Barat akan bergerak positif dan memberi dorongan bagi pemulihan ekonomi di awal 2026. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, tingkat okupansi sejumlah hotel di Kota Bandung mulai mengalami peningkatan. Kenaikan ini terjadi meski pemerintah masih menerapkan kebijakan efisiensi dan pengetatan anggaran. Memasuki kuartal keempat tahun ini, sektor perhotelan di Kota Bandung mulai menunjukkan pergerakan positif. Salah satunya terlihat di Hotel Santika. Manajemen hotel menyebut untuk periode Natal, keterisian kamar telah mencapai 20%. Sementara untuk Tahun Baru, angka pemesanan sudah berada di kisaran 40% dan diperkirakan terus meningkat hingga puncak liburan. Pelaku industri perhotelan menilai naiknya okupansi ini menjadi sinyal pemulihan, khususnya setelah beberapa bulan terakhir terdampak kebijakan efisiensi pemerintah yang mengurangi kegiatan dan perjalanan dinas. Meski demikian, pihak hotel tetap menyiapkan strategi promosi guna menarik tamu, baik wisatawan maupun keluarga yang berlibur ke Bandung. In general, Bandung itu memang masih destinasi untuk liburan. Dan untuk Santika sendiri pasti kita optimis sih, ada potensi untuk bisa penuh. Ya, di Bandung itu tren market memang last minute karena dengan adanya travel, adanya WUS, biasanya 1 minggu atau 2 minggu sebelum festive season itu baru terisi. Sekarang ini kita masih 20% okupansi untuk yang Christmas, ya 40% udah untuk yang tahun baru. Untuk menarik minat tamu, Santika Hotel pada Natal menyediakan set menu dinner, sementara Tahun Baru tersedia buffet all you can eat. Dengan tren peningkatan ini, industri perhotelan optimistis libur Nataru dapat memberi dorongan positif bagi perekonomian Kota Bandung. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Seorang warga di Karawang keliling Pulau Jawa hanya untuk menanam pohon. Petualangannya dilakukan sejak tahun 2013 dan hingga kini warga tersebut telah menanam 1,5 juta pohon yang tersebar mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Kawasan hutan mangrove di pantai utara Karawang, Jawa Barat ini adalah salah satu hutan mangrove yang dibangun Ahmad Patoni bersama komunitas pecinta lingkungan di Kecamatan Cilamaya, Karawang.
Untuk menjaga ketersediaan bibit, Ahmad Patoni, warga asal Desa Muara Baru, Kecamatan Cilamaya Wetan, Karawang, Jawa Barat, mengawali aktivitas paginya dengan melakukan perawatan bibit tanaman mangrove yang ia semai di halaman rumahnya. Kegiatan sederhana ini merupakan langkah awal kecintaannya terhadap lingkungan dan memiliki dampak besar bagi kelestarian alam. Terbukti dengan petualangan dan kecintaan Ahmad Patoni terhadap alam bersama komunitas yang ia bangun dengan menanam pohon jenis mangrove di pantai-pantai wilayah Pulau Jawa, mulai dari wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur. Sejak tahun 2013 hingga tahun 2025, Patoni bersama komunitas telah menanam pohon mangrove sebanyak 1,5 juta pohon. Dan saat ini, pohon yang ditanam telah menjadi hutan-hutan mangrove di pesisir pantai yang mampu mencegah terjadinya abrasi dan banjirop. Karena dengan adanya tanaman mangrove bisa menjadi sabuk alami pantai dan penahan alami dari bencana. Di Jawa Barat kita ada di Indramayu, Kabupaten Indramayu, kemudian Kabupaten Karawang. Kabupaten Karawangnya ada 3 titik juga. Di Cilamaya Wetan, Cilamaya Kulon, dan juga Kecamatan Cilebar. Dari sepanjang tahun itu, ya alhamdulillah sampai hari ini di 1,5 juta itu sudah kami himpun ya, sampai dapatlah di angka 1,5 ini. Dan dari 1,5 ini juga, ya alhamdulillah dari setiap pohon yang kita tanam itu sudah menjadi hutan. Patoni juga terus mensosialisasikan ajakan kepada masyarakat untuk tetap menjaga kelestarian alam dengan menanam pohon dan tidak merusak alam dengan penebangan pohon secara liar. Langkah kecil ini diharapkan bisa menjaga kelestarian alam dan bisa mencegah bencana alam. Khususnya di Kabupaten Karawang, dengan total banyak itu kami ingin mendorong agar saudara kami Ahmad Patoni untuk mendapatkan Kalpataru, dan kami mohon doanya baik dari pemerintah, baik dari masyarakat agar ini berhasil, karena ini adalah bagian daripada apresiasi untuk menjaga lingkungan. Dari banyaknya jumlah pohon yang berhasil ditanam, Patoni mendapat apresiasi dari sejumlah rekan sesama pecinta lingkungan. Adi Wahadi, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat. Sebuah wahana digital yang menyuguhkan pengalaman sejarah imersif melalui teknologi artificial intelligence hadir di Lembang. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Kompas Pagi.